Buah iman selalu memberikan keterkejutan, ya, memberikan surprise, ya. Saudara-saudara yang terkasih, siapa yang bisa melihat iman seseorang? Enggak ada. Saya tidak bisa melihat iman setiap orang, padahal Romo loh ya. Apalagi kalau tidak Romo, umat biasa mana bisa melihat, ya. Nggak ada yang bisa, ya. Apalagi mengukur iman seseorang. Jangan kita terlena, terpesona orang rajin ke gereja, sembahyang, terus imannya besar. Enggak terlalu percaya sih saya. Banyak orang sembahyang mau 5 waktu, mau 10 waktu. Tapi apa yang terjadi? Ya, ketemu orang yang tidak sama, kafir. Mana ya, iman tidak setiap orang pun yang bisa mengukurnya, ya. Orang hanya bisa melihat buah dari iman, ya. Karena memang iman itu soal yang paling dalam di lubuk hati dari seseorang yang tidak bisa dibaca. Karena itu iman hanya yang bisa mengukur adalah Tuhan. Bagaimana Yesus ketika dia bertemu dengan seorang wanita Kanaan, yang notabene bagi orang Yahudi itu adalah orang kafir. Karena Kanaan ada di luar Yahudi, di luar Israel. Kenapa kata Yesus? Di situ dikatakan, "Hei ibu, besar imanmu." Matanya Tuhan Yesus kok tajam sekali, ya. Bisa ngelihat, maka jangan pernah saudara berlaku munafik, berbujui. Pastor iso dibujui, wong liya iso dibujui. Tuhan tidak bisa Anda tipu. Dia tahu persis. Tapi itulah manusia sering mempermainkan iman. Sekalipun manusia tidak bisa mengukur seberapa besar, seberapa kecil, tapi harus diakui jujur, manusia sering mempermainkan iman. Padahal iman itu apa? Anugerah. Anugerah sungguh. Anda tidak perlu cari, Anda tidak perlu mengupayakan, diberi cuma-cuma. Yesus berkata, orang tidak akan datang kepadaku kalau Bapa tidak memberikannya. Tuh lihat itu. Kita tidak perlu bersusah payah. Karena itu iman adalah karunia yang harus kita jaga. Udah diberi karunia iman mengenal Allah satu-satunya yang benar dan beri keselamatan. Berubah dalam perjalanannya menjadi iman sikon, situasi kondisi. Kalau menguntungkan, waduh, iya aku tetap dengan Yesus. Tapi kalau tidak menguntungkan, goodbye Yesus. Yesus hanya dipakai ketika orang mendapatkan cuan.
Tapi kalau sipun, tahu ndak? Cuan sama sipun tahu nggak? Kayak wong Jawa ning kene nggak ngerti. Cuan itu menguntungkan, sipun itu merugikan. Ya. Kalau ndak menguntungkan, libur. Itu yang terjadi. Kalau aku kerja, Tuhan tidak memberkati, nanti dulu ya Tuhan, kau nomor sekian. Ya. Kalau menguntungkan, bolehlah Tuhan. Yesus kok diajak gangdoan. Lu banyak lu. Kok kira enggak? Bukan hanya soal ekonomi, soal pekerjaan. Soal jabatan, soal materi, tidak. Tapi bahkan soal pasangan hidup, kadang-kadang iman seseorang harus ditinggalkan. Memang kalau kau nikah dapat orang itu bisa nyelamat kamu. Mungkin beri nafkah dia bisa. Beri harta kekayaan dia bisa, tapi beri kebahagiaan no. Apalagi keselamatan. Loh, kan suamiku punya semua Romo. Iya, emang nek mati digowo bondone, emang bisa menyelamatkan hartanya. Tapi mobil suamiku ada 10 Romo, mati gak digowo. Bawa pentilnya aja nggak bisa kok, gaya-gaya. Ya. Tapi kadang-kadang begitu ditinggalkan. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita buat supaya Allah itu memberi surprise. Kalau kamu juga memberikan imanmu suatu surprise kepada Allah, kepada Yesus. Bahasa saya, buatlah Yesus itu dengan imanmu. Dia sampai berkata, bukan hanya berkata, tapi dia sampai melompat, wow gitu. Buatlah, nanti kau juga akan diberi Yesus wow dalam hidup. Surprise itu kan suatu kejutan ya, yang sifatnya positif ya. Itu pasti akan mengejutkan. Misalnya ya, orang tidak pernah kelihatan tiba-tiba datang kepada saya, Romo, ada apa? Ini Romo, saya kasih es krim saember. Wow, saya pasti gitu. Gak tahu ketok tuh moro bawa es krim sak gini. Gak percaya, cobaan nanti saya kan. Wow gitu. Soalnya biasanya kasihnya yang pendek-pendek begitulah ya. Coba kalau nggak percaya, bener sudahlah. Nggak mungkin saya, poiku dalah ya. Oh bener itu ya, datanglah, beri saya gitu-gitu, saya pasti melompat pasti ya. Saking terkejutnya nggak bisa medun lompatnya ya, nggak bisa turun. Wow, Tuhan juga butuh iman-iman yang seperti ini. Dia tidak peduli dia kenal atau enggak. Mungkin di sini ada orang yang umat mungkin karena ya sesuatu jarang ketemu, saya ndak kenal semua orang di sini. Apa namanya? Kadang-kadang kalau orang datang, Romo jangan lupa ya nama saya. Saya katakan, gak usah jangan lupa Bu, nanti 5 menit saya sudah lupa namanya ya.
Orang segini banyak, siapa suruh ngapalin? Ya, apalagi kalau tidak kenal, tiba-tiba Anda memberi kejutan surprise kepada saya. Waduh, ya. Ini Romo, apa itu? Angpo. Wah, buka dong Romo. Waduh, kasih angpo, buka. Dibuka 10 juta. Wow, saya pasti gitu. 1.000 biasa, aku gak terkejut itu ya. Artinya apa? Buatlah supaya Tuhan itu mengalami surprise, dikejutkan. Dia tidak peduli, dia kenal, gak kenal, dia gak ngurus. Pokoknya penting kau buat kejutan buat saya. Ya. Kau dikenal atau tidak dikenal, ya buat kejutan. Saya itu paling suka kalau ketika saya misa begitu, tiba-tiba habis misa umat banyak kan, padahal cuma satu. Saya terkejut. Romo, boleh saya minta pengakuan dosa? Wow, satu tok loh, padahal yang toko ratusan. Loh, yang lain kemana? Itu membuat terkejut. Di zaman seperti ini, ya, orang masih datang untuk minta pengampunan. Ditandes di sini selama tugas, misa buyar kabeh. Enggak enek Romo, aku minta ngaku dosa boleh Romo. Enggak membuat saya terkejut. Cuma say hello, halo Romo, itu aja, biasa itu, ya. Buat, karena apa? Iman memang seringkali mengejutkan. Misal kalau ngaku dosa, orang datang, dosamu apa ya? Banyak sekali Romo, ngisini, mosok ngono saya. Enggak toh. Tapi kadang-kadang kita seperti itu, ya. Dan lihat apa yang terjadi dalam bacaan hari ini. Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, tidak biasanya dia. Karena ini daerah orang kafir, di luar Yahudi, ya. Pasti dia punya maksud datang ke kelompok orang yang diklaim, bukan Yesus yang lain mereka kafir, tapi orang-orang Yahudi, nenek moyang yang dulu klaim bahwa mereka tidak mau mengenal Allah, maka mereka adalah kafir. Kok jangan kira bahwa kekafiran itu milik agama tertentu. Enggak, Yahudi dulu sudah ada, ya. Dan biasanya orang-orang diklaim kafir itu di luar Yahudi, dia itu miskin gitu, dia itu seringkali banyak sakit penyakit yang berat, ya, kayak buta, kayak lumpuh, ya. Lalu apa iki sing orang ndak mau deket iki apa? Ya kusta, ya. Itu orang yang dikutuk Allah, dia kafir. Pasti Yesus punya maksud, ya, dan benar, ya. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu, jadi artinya ada di daerah Tirus dan Sidon. Maka Kanaan juga adalah daerah kafir bagi orang Yahudi, ya. Dan tiba-tiba dia datang, dia melanggar melanggar apa? Tradisi. Karena orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang kafir. Di Indonesia banyak apa sedikit? Akeh, nggak mau bergaul, pokoknya kalau dia kafir. Kafir karena ditentukan dari apa? Tidak satu agama. Meskipun satu bangsa, ya. Lu memang benar arti kekafiran itu bahwa orang yang tidak sama agamanya itu kafir. Loh,
Ya. Bagi saya orang yang tidak Katolik ya kafir karena nggak podo mbek aku kok. Bagi orang Buddha selain Buddha dia juga kafir. Bagi orang Muslim, orang yang tidak mau Muslim dia adalah kafir. Loh lah podo-podo kafir dek saling mengkafirkan itu loh. Kan ya lucu toh. Lah kalau dia bukan Katolik ya kafir. Saya bukan Kristen ya kafir. Saya bukan Muslim ya kafir. Lah podo-podo toh. Dia kafir, aku juga kafir. Lah apa saling mengkafirkan? Yang podo kafir itu ya. Makanya di sesama kafir jangan saling mengkafirkan. Sesimpel itu toh. Gaya-gaya sekali kita itu kayak ya. Wes podo-podo kafir aja tuh. Setilah barang ya. Sudah podo karena bagiku kamu kalau tidak sama aku kamu juga kafir, selesai. Seperti itu. Dan lihat ketika dia datang dia langsung berseru. Perempuan yang dikatakan kafir ini dia tidak bisa bicara. Lihat waktu Yesus datang di sumur ada seorang wanita Samaria yang terkenal karena tanda petik wanita nakal dia. Di istilah kita WTS ya. Karena dia hidup bersama di luar suaminya. Di sini banyak enggak WTS? Ayo jujur. Karena Anda kan yang punya suami dan istri. Kalau saya mbok tanya, iya, aku gak dibujuk kok. Iya, bentuknya kan macam-macam. Orang yang tidak setia kepada suami atau istrinya, ya. Jangankan sampai tidak setia dengan melakukan perselingkuhan fisik. Yesus saja bilang kalau kau menginginkan wanita yang bukan istrimu atau laki-laki yang bukan suamimu, kau sudah berzina dalam hatimu. Lihat itu. Kata-kata Yesus tajam. Ya. Jadi bukan hanya ketika kau ketahuan secara fisik. Tapi kalau kau sudah menginginkan wanita yang bukan suamimu atau wanita yang bukan suamimu, wanita yang bukan istrimu. Ya. Ya itu saya sengaja tadi supaya denger apa enggak gitu. Kalau bereaksi berarti dengarkan. Kalau diem aja enggak ngerungokno ngantuk itu pasti ya. Jadi itu lihat Yesus sampai seperti itu. Ya. Kau sudah berzina dalam hatimu. Hati-hati loh yang punya suami dan istri ya. Bodoh aja aku juga harus hati-hati karena aku bisa aja ya nek elek liwat enggak tergoda apa neh wis kewut tuwek ya atau tapi kalau Krisdayanti yang liwat wow itu kau sudah berzina dalam hatimu meskipun kau tidak punya istri karena kau menginginkan ya. Iya ngeri zaman sekarang ini apalagi aduh sekarang ini nggak ada orang itu ke gereja itu di sini masih lumayan lah ya masih pakai pakaian yang ya rapi-rapi lah ya. Terus saya tugas di Algon atau di katedral wow ya. Pakai bajunya itu kurang padahal pakai Mercy naikinnya ya. Bajunya kurang, kainnya karena segini tok. Belum lagi nanti celananya sakmini. Loh, iku apa salah Romo nih? Ya enggak lah, aku enggak ngelarang kamu kok.
ya, ya, ada barang yuk dinikmati saja lah ya. Ya tahulah sendirilah ya. Jadi seperti itu sampai ya. Bisa kita itu, jangan kok kira kalau sudah pastor ada yang begitu-begitu emang terus saya ini. Apalagi kalau saya beri komini, wah yuk pakainya segini, ininya segini, karena kan biasanya terus langsung ke mall gitu ya. Nah, mereka tidak mau ganti-ganti kesuwen ya. Nah, jadi saya beruntung Romo nih. Makanya jangan pakai pakaian yang segini-gini ya. Nanti menguntungkan pastornya ya. Godaan itu ya. Bukan lagi terus kemudian kalau ada yang begitu maju masa terus gini. Tubuh Kristus. Emang merem harus. Ya. Tapi nek melek yo medeni. Karena bukan lagi tubuh Kristus tapi tubuhmu yang mulus. Ya, dosa ini. Dosa ini ya. Ya karena lihat kan memang tubuhnya mulus. Taunya dari mana? Salahnya sendiri pakai pakaian kurang. Ya. Ya. Kalau ada begitu ya biasa aja. Kasih aja ya. Cuma dalam hatinya enggak usah mikir aneh-aneh. Ya, supaya tetap selamat ya, bilang mana tahan dan tahan mana, gitu aja lah, susah ya. Kalau mana tahan ya nanti habis misa masih terbayang-bayang. Kalau tahan mana, ayo tahan-tahanan gitu ya. Nah ini kita lihat bagaimana wanita ini datang kepada Yesus, dan ketika Yesusnya beri aku air, masakan kau orang Yahudi mau bergaul dengan wanita kafir? Tidakkah kau takut? Karena bisa dirajam itu Yesus. Berani menantang dia. Tapi lihat itu, perempuan itu langsung menemui Yesus. Kasihanilah aku ya Tuhan. Lihat itu. Dari awal imannya sudah mengejutkan Yesus. Dari mana? Biasanya bahkan orang-orang Yahudi panggil Yesus guru, rabi. Tapi wanita kafir ini justru panggil Yesus apa? Tuhan. Ini Yesus terkejut ini. Ya. Pasti itu terkejut ya. Karena tidak biasa. Kasihanilah aku ya Tuhan, putra Daud lagi. Ini gelar-gelar yang top level. Dan itu disebutkan semua sama perempuan itu. Tetapi apa? Apakah Yesus terkejut terus beres? Enggak. Baru kelihatan ini. Tak uji lagi. Dan ketika wanita itu berkata begitu, apa Yesus menanggapi? No. Dia tidak mau menjawab. Lihat itu. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Artinya kan gak dianggap. Karena apa? Dia kafir. Diuji iman seseorang. Bahkan murid-murid datang, guru usir raja si kafir satu ini. Dia berteriak-teriak dan selalu mengikuti kita. Bahkan Yesus sekali lagi menguji iman perempuan Kanaan itu. Aku hanya diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kan jelas ini merendahkan orang di luar Israel. Tapi apa jawab perempuan? Tadi dia dari jauh teriak-teriak. Sekarang apa? Imannya ditunjukkan lagi, dia mendekat bahkan menyembah Yesus. Siapa yang boleh disembah? Hanya Tuhan. Yang dihadapi adalah manusia Yesus, tetapi dia mendekat dan berkata menyembah Tuhan. Apakah Yesus berkata, tidak usah? Dia diam, artinya menerima.
Berarti itu benar bahwa Yesus diakui sebagai Tuhan. Iya benar. Kita aja kadang-kadang mau ngaku Yesus sebagai Tuhan aja mikir-mikir. Apalagi kalau problemnya belum selesai-selesai. Kok anggap Yesus tetap Tuhan? Kita tidak setia, harus jujur. Tapi wanita ini tetap dia panggil, sambil menyembah dia berkata Tuhan. Lihat itu, dari awal dia katakan Yesus Tuhan, diuji lagi dia tetap katakan Yesus Tuhan. Padahal Yesus belum ngomong apa-apa. Bahkan mengomong pun dia merendahkan, dia belum memberi surprise kepada perempuan ini. Tapi dia tetap pegang Yesus Tuhan, bukan guru, bukan penyembuh, bukan, tapi dia tetap bilang Tuhan. Makanya salah satu indikasi orang sungguh-sungguh beriman diuji dari kesetiaan orang itu. Tetap setia apa enggak? Kita baru sembahyang sekali, 2 hari, 3 hari belum ada perubahan-perubahan dalam persoalan. Kita tinggalkan Yesus. Kita cari Yesus lain. Ya. Tapi wanita ini mengajari Anda semua kita untuk tetap pegang percaya sama Yesus. Dia tetap panggil Tuhan tolonglah aku. Bahkan diuji lagi ketiga kali. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Anak-anak itu kan roti-rotinya kecil-kecil, bukan kayak dewasa. Tapi dia bandingkan bahwa tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wanita ini direndahkan, derajatnya menjadi kayak binatang. Apakah biasanya orang kalau sudah direndahkan kan loro hati? Iya. Kok kira tidak? Iya. Di sini banyak apa ndak? Meneng kabeh. Nek meneng ku biasane yo iya Romo. Wah aku tersinggung Romo. Lihat itu, direndahkan kayak anjing. Coba kalau ada kita bertemu gitu tiba-tiba saya contoh ya. Jangan ditangkap letter luck mentah-mentah. Duduk bersama dengan Romo gini-gini, terus saya bilang gini, dasar dikandani gak ngerti asu kamu, nah gak ngamuk ketak aku. Bahkan kalau itu yang ngomong Romo, ojo ngene lho, engko kamu keluar Romo rek humili ngomong asu-asu, liya opo sih contoh iki contoh. Jadi orang kalau marah atau orang kalau disinggung dengan kata-kata anjing kan tidak suka. Tapi ini Yesus berkata tidak patut memberikan makanan untuk anak-anak, melemparkannya kepada anjing. Wanita ini memberi kejutan benar-benar kepada Yesus, beri surprise. Dia akui dengan kerendahan hatinya, iman itu ditunjukkan dalam kerendahan hatinya. Iya memang benar, tidak salah Tuhan. Tapi dia katakan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kalau punya anjing, kau makan, dia nunggui, belum kau beri, emang anjingnya pergi? Enggak lah, tetap aja tunggu aja. Anjing itu lambang kesetiaan loh, bener. Ya, kalau gitu jadi anjing aja Romo, lebih baik daripada kau enggak setia. Iyalah, ya, iya, bener loh. Enggak kayak kita nunggu enggak diberi-beri, golek mangan dewe. Tapi anjing ini enggak tunggu, meskipun itu mungkin tulang-tulang sisanya kok beri dia. Suka, ya, anjing tetap tunggu. Benar Tuhan. Waduh, Yesus sudah tidak bisa apa-apa, dia nyerah. Setiap kali dia uji, dia beri surprise kepada Yesus.
kesetiaan ada. Dia tetap panggil Tuhan. Itu orang beriman sungguh-sungguh. Dia rendah hati, direndahkan, tidak bergeming dia. Benar, iya memang bahwa aku anjing, tapi juga anjing itu juga butuh makanan yang dilemparkan dari bejak tuannya. Itu. Wah, Yesus sudah menyerah. Tidak bisa buat apa-apa dia. Kecuali dia hanya bilang, "Hai ibu, besar imanmu." Apakah Yesus hanya berkata begitu? Tidak. Kalau engkau sudah beri surprise kepadaku, aku juga akan beri surprise kepadamu. Lihat apa yang dikatakan Yesus. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ibu ini ingin apa tadi? Anaknya sembuh. Anaknya dibawa enggak? Enggak, dia datang sendiri. Terus Yesus berkata, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan di situ dikatakan, seketika itu juga anaknya sembuh. Tuh lihat, diberi surprise sama Tuhan. Kalau engkau juga beri surprise kepada Tuhan. Ya, salah satunya apa? Kerendahan hati, ya, kesetiaan, ya, kepercayaan. Dia tetap teguh, pegang. Padahal persoalannya belum beres. Yesus baru mengatakan di akhir-akhir, kalau demikian terjadilah pada menurut apa yang kau kehendaki. Seketika juga itu anaknya sembuh. Wow. Ekaristi, datang ke Ekaristi itu juga satu iman loh di situ. Anda setia apa enggak? Karena Ekaristi setahu saya dari kecil sampai saya jadi pastor, ngono-ngono ae, enggak aneh berubah. Ayo, sementara gereja yang lain ya, waduh sudah ada inovasi-inovasi ya, lonjak-lonjak begini. Emang ada Ekaristi yang nyanyi gini-gini? Enggak ada toh. Sepanjang segala abad ngono boseni. Ayo, siapa yang tidak mau mengakui kalau Ekaristi tidak membosankan? Padahal tekone mek minggu. Bayangno nek kaya aku terus misa terus ngono iku piye? Ya kan. Membosankan mana enggak membosankan. Makanya seringkali orang Katolik itu kalau enggak setia, Katolik ngono-ngono tok. Tapi di gereja sebelah Romo, kalau nyanyi bisa naik-naik Romo. Ya. Kalau waktu didoakan bisa keluar air mata Romo. Iya Ibu, keluar air mata. Iya Romo. Ada buayanya enggak? Itu saya tambahin. Di sini enggak usah pakai. Ada memang yang Ekaristi nangis-nangis? Enggak ada, harusnya ada. Ketika Yesus Romo berkata, inilah tubuhku. Harusnya nangis kita. Sebab apa? Dia yang tebus dosa kita, bukan sampean. Anda yang buat dosa, yang tebus siapa? Yesus. Harusnya nangis. Nangis tidak perlu ditunjukkan air matanya keluar semua. Makanya tadi air mata buaya. Kalau anak kecil ya bajul, mergo anak boyo bajul ya. Anda nggak ngerti, sebetulnya saya setiap kali misa kalau pas sudah gini di hatiku nangis, cuma nggak tak dudohno, ngombok kira cengeng aku, bukan, karena setiap kali aku berkata ini tubuhku, aduh dosaku ditebus dia, harusnya nangis kita, nggak perlu keluar air mata, nggak ada. Tapi Tuhan melihat ya. Itu. Tapi ya gitu-gitu apa tanda bahwa kita Tuhan yang melihat hati kita, bukan lonjak-lonjakmu itu. Enggak.
Tapi Romo benar kok Romo, di sini Romonya kalau khotbah biasa-biasa bikin ngantuk. Di sana saya sampai melek-melek, sampai ini mau keluar Romo, bola mata saya. Belum lagi kalau didoakan Romo, doakan biasa-biasa, kami tidak ada apa-apa. Lah kalau di gereja sana Romo, waduh saya sampai bisa ngeblak Romo. Yang aneh apa? Loh, memang bisa ngeblak, terjatuh. Iya Romo. Terjatuhnya kemana? Orang harus kalau didoakan gini terjatuhnya kan harusnya ke belakang, ke depan. Itu kesetiaan, tetap setia. Anda setia enggak sama Ekaristi? Benar. Nek minggu tok. Coba nek setengah 6 harian itu setia. Wilgedus me titik sing teko bisa dihitung driji. Coba buat kejutan besok hari Senin misa setengah 6 sing teko koyok ngene mesti aku mumbul. Bener itu bener. Coba aja besok dibuktikan, paling rong deret itu loh, wis selesai. Karena kita emang ndak setia. Kenapa Yesusnya begitu aja ya. Nah, karena itu mari saudara-saudara kembali, Yesus mau terima kok. Aku belum begitu Romo, balik kafir aja diterima Yesus ya. Apalagi kau yang pernah mengenal, diberi karunia mengenal Yesus, balik kamu. Tapi aku kehilangan istri anakku, gak apa-apa, gak bisa nyelametno kok. Datang kepada yang menyelamatkan. Bukan berarti kan kehilangan Romo, yang kau datang itu Tuhan. Yang diterima engkau sendiri dulu yang hilang. Nanti setelah itu anak istrimu akan aku kembalikan. Emang Yesus tidak mampu? Kalau tidak mampu dia bukan Tuhan. Tuhan punya cara bagaimana mengembalikan engkau. Jadi jangan pernah meragukan dia. Karena itu tantangan bagi saudara, bagi saya, untuk beri surprise kepada Tuhan di dalam imanmu. Pasti Tuhan akan memberikan juga surprise. Terbukti dari wanita perempuan Samaria itu. Dia beri surprise kepada Yesus. Dan Yesus berkata, pulanglah, anakmu sembuh. Mari saudara-saudara kita teguh dalam iman kepada Yesus dalam situasi apapun. Kalau engkau sedang meninggalkan dia, kembalilah kepada dia. Dia akan datang menerima engkau dan akan memberikan surprise atas iman yang engkau miliki. Mau rendah hati, mau mengakui, dan akhirnya Anda akan setia dengan iman kepada Yesus Kristus Tuhan, Allah dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, kita tanggapi kebenaran iman dengan mengucapkan iman syahadat kepercayaan kita